Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Fitriani Hadiati dari kelas 3B reguler. Di sini saya akan mereview kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Reni Aridayandi SHMH, Hukum Pidana dalam Lanjut. Hukum pidana lanjutan, bab 1 percobaan, fogging atau attempt. Definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP, hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja ada pada pasal 53-54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat jahat dan niat tersebut sudah mau dilaksanakan, tetapi perbuatan tersebut belum selesai. Sifat percobaan yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, adalah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walau tidak memenuhi unsur delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan adalah tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Selanjutnya, dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif, perbuatan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari diri pelaku. Yang kedua, teori objektif adalah perbuatan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu yang pertama, formil, adalah perbuatan ini dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, material, adalah dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya, unsur-unsur percobaan. Yang pertama, niat. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksana tidak sesuai bukan karena kehendak si pelaku. Percobaan mampu dan tidak mampu percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak sesuai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. MVT membedakan percobaan yang tidak mampu karena adanya yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yang kedua, tidak mampu relatif. Selanjutnya, pemidanaan percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan pada pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Yang keempat, selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Selanjutnya, percobaan di luar KUHP. Yang pertama, diatur di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1997 tentang TPE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengatur undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, maka dianggap perbuatan selesai. Sekian dari hasil mereview saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.